Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Saryanti, NPM 1935105556. Mata kuliah Dasar Pemrograman Mobile. Materi minggu kelima, React Native. Apa itu React Native? React Native adalah salah satu framework dari JavaScript untuk membantu mengembangkan aplikasi berbasis Android dan iOS. React Native berdiri tahun 2003 sampai sekarang sudah berjalan selama 8 tahun dan dibangun tahun 2015 sampai sekarang sudah berjalan selama 6 tahun. Untuk membuat sebuah aplikasi mobile menggunakan React Native bisa menggunakan native code-nya. Keunggulannya bisa mengimplementasikan di mana saja, yaitu di browser desktop, bahkan juga bisa di mobile platform. Sekali belajar kita bisa mengimplementasikan di platform manapun. React Native ini digunakan oleh beberapa perusahaan besar seperti Facebook dan juga beberapa aplikasi yang menggunakan React Native seperti Tesla, Skype, Pinterest, Uber, dan Walmart. Persiapan environment apa saja software yang diperlukan untuk menjalankan React Native. Yang pertama ada Node.js. Node.js adalah JavaScript yang khusus dibangun untuk visi kita agar support JavaScript library di dalamnya. Versi yang digunakan itu LTS. Ini rekomendasi yang paling direkomendasikan untuk pengguna. Ada Windows dan ada juga Mac. Di sini ada yang ukuran untuk Windows 32 bit dan 64 bit. Sedangkan untuk Mac itu 64 bit dan Linux 64 bit. Terus ada Git. Git adalah version controller untuk setiap codingan. Sederhananya adalah dengan menggunakan Git, kita bisa mengetahui setiap perubahan yang kita lakukan pada codingan. Selain itu juga bisa digunakan untuk codingan orang lain, mengcopy codingan orang lain yang memang sudah diberikan secara bebas di dalam repository online. Ini ada versi Mac, Windows, dan Linux. Untuk versi Windows itu ada di versi 2.33.1. Terus ada Android Studio. Android Studio ini diperlukan untuk emulator Android di dalamnya, sehingga dengan kita menginstal Android Studio, kita bisa dengan mudah juga menginstal emulator. Emulator itu untuk melihat secara real codingan yang dibuat dalam bentuk aplikasi. Ini ada versi Windows 64 bit sebesar 914 MB. Ketika ingin menginstal Android Studio, diperlukan koneksi jaringan yang stabil karena mendownload Android Studio membutuhkan waktu yang cukup lama karena bentuk filenya cukup besar. Ini adalah tampilan dari emulator Android Studio. Berbentuk seperti di layar handphone kita nantinya. Jadi seperti ini tampilannya. Lanjut, Xcode 13 ini digunakan untuk pengguna iOS.
Jadi versi Android itu menggunakan Android Studio, dan untuk iOS itu menggunakan Xcode 13. Lanjut ke React Native-nya. Di React Native itu ada dua pilihan, yaitu Expo CLI dan React Native CLI. Expo CLI digunakan untuk pemula yang ingin menggunakan React Native, sedangkan React Native CLI digunakan untuk React Native yang lebih besar dan lebih luas. Terus yang terakhir itu ada text editor. Text editor yang digunakan di sini adalah Visual Studio Code. Ketika kita sudah menginstal Visual Studio Code, kita perlu menambahkan ekstensi-ekstensi yang kita perlukan untuk mendukung React Native. Ketika ingin membuat project baru di React Native, yang pertama itu kita membuka command prompt, terus masukkan npx React Native init nama aplikasinya, terus enter dan tunggu proses instalasi. Di sini ada npm dan npx. Apa perbedaan dari npm dan npx? Sebenarnya adalah ketika kita mulai npm berarti kita perlu menginstal flash isian tersebut ke dalam laptop kita dulu atau ke dalam fisik. Sedangkan ketika kita menggunakan npx, kita tidak perlu menginstal React Native-nya di laptop kita. Kita hanya perlu memanggilnya, kemudian dia akan memanggil secara online tanpa perlu kita menginstal library tersebut di dalam laptop kita terlebih dahulu. Dan ini disarankan untuk versi-versi yang terbaru, sedangkan di versi lama kita perlu menginstal React Native lebih dahulu di laptop, kemudian kita baru bisa membuat aplikasinya. Sedangkan di versi yang terbaru kita cukup memanggil npx React Native ini, kemudian nama dari aplikasinya. Menjalankan aplikasi React Native di emulator. Menjalankannya itu ada dua cara. Yang pertama, kita membuka Android Studio, pilih configure. Jika setup dari Android Visual sudah ada, biasanya sudah bisa dijalankan. Namun ketika belum ada, mau tidak mau perlu membuka suatu project yang sudah ada, atau bisa membuat project baru untuk memancing membuka Android emulatornya. Cara kedua dengan menggunakan terminal. Yang pertama itu buka command prompt, terus membuka direktori SDK, terus jalankan afd nama dari emulatornya. Bagaimana menjalankan aplikasi React Native di real device? Yang pertama itu kita perlu mendownload aplikasi Expo Client di HP, terus buka aplikasi, lalu scan QR code-nya. Scan QR code yang ada pada layar laptop atau PC. Struktur project React Native. Ini adalah struktur default ketika kita pertama kali membuat project React Native menggunakan command React Native ini nama project. Yang pertama itu ada src untuk menuliskan dan menyimpan kode yang kita buat. Terus action untuk menyimpan action pemanggilan reducer yang dipanggil melalui komponen dalam implementasi Redux. Asset tempat menyimpan file statik seperti font dan gambar. Commons kumpulan file yang memiliki fungsi atau metode yang sering digunakan di banyak file seperti filter tanggal, validation handling, error handling, dan lain-lain. Components berisi komponen reusable yang digunakan di banyak tempat. Reducer
tempat kita menyimpan global state pada Redux. Screens, komponen entry point yang muncul pertama kali setelah navigasi dieksekusi. Style, di dalam folder ini tempat menyimpan file yang berkaitan dengan base styling. Menyimpan project React Native di repository online. Pertama itu buka aplikasi command prompt atau terminal. Jika belum buat project React Native, init dan mulai project React Native baru dengan command React Native init nama project dan arahkan path directory terminal ke path project yang belum dipasang Git. Git yang bisa digunakan itu GitHub, GitLab, Bitbucket atau yang lainnya. Setelah path pada command prompt atau terminal menunjukkan posisi directory project yang sedang diedit, init git dengan command git init. Lalu tambahkan file yang ada di folder sekarang ke git dengan command git add. Kemudian buat satu repository git melalui website. Setelah repository dibuat, copy git remote and origin, lalu paste di terminal dengan posisi directory masih di path project. Komen ini berguna untuk mengisikan URL ke repository mana file akan tersimpan. Lalu lakukan commit untuk memberi nama phase perubahan file yang akan tersimpan dengan cara ketik di command prompt atau terminal git commit -m nama commit. Kemudian copy git push -v origin master, lalu paste dan run pada command prompt atau terminal. Ini adalah komen untuk post upload ke repository. Jika berhasil, maka laman repository sudah berisi commit yang dibuat tadi. Mengenal konsep dasar komponen di React Native. Komponen adalah suatu bagian sederhana. Pada React Native ada 6 komponen basic. Yang pertama ada komponen view, adalah suatu komponen untuk membungkus apapun. Komponen text adalah suatu komponen yang digunakan untuk memunculkan sebuah teks. Komponen image adalah suatu komponen untuk menampilkan sebuah foto atau image. Komponen text input adalah suatu komponen untuk membuat aplikasi menerima inputan dari user. Komponen scroll view adalah komponen untuk memberikan efek scroll. Komponen style set file adalah tempat untuk menyimpan style-style. Membuat komponen dengan functional component. Hooks adalah sebuah konsep baru yang memungkinkan kita untuk mengubah state dan side effect. Hook membuat komponen lebih rapi dan simple. Ini adalah contoh dari penggunaan functional component. Function return, di dalam return itu ada div. Di dalam div itu ada h1 hello world. Ini adalah bentuk simple dari functional component. Terus ada membuat komponen dengan kelas komponen. Kelas komponen dapat menggunakan state dan props. Apa itu state dan props? State adalah sebuah properti atau variabel yang didefinisikan di dalam sebuah kelas. Sedangkan props adalah properti atau variabel yang berasal dari luar kelas atau kelas parent. Ini adalah contoh penggunaan kelas comment, class extend komponen. Terus ada render, dalam render ada return, terus di dalam return itu ada div. Dalam div itu ada h1 hello world. Ini adalah contoh penggunaan dari kelas komponen. Jadi cukup sekian
presentasi dari materi minggu kelima, dasar pemrograman mobile, materi React Native. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.